pertemuan yang lalu kita membahas bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu mengenai Allah. Ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa mengenali Allah dengan baik. Mengenali Allah itu bahasa Arabnya ma'rifatullah, ma'rifah. Cuma saya tidak mengambil pendekatan tasawuf, tapi saya memakai pendekatan Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita mengenali Allah, harapannya kita tahu posisinya Allah dan kita tahu posisi kita. Allah itu sebagai yang telah menciptakan kita, mengatur kita, dan membimbing kita, dan bahkan memberi rezeki kepada kita, maka kita bisa menempatkan diri kita bahwa kita ini hanyalah hambanya, miliknya, yang kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan dukungan atau bantuan Allah dan dengan izin Allah. Oleh karena itu, agar kita bisa beriman dengan baik, maka sebaiknya kita mengenali Allah terlebih dahulu. Apalagi kalau kita belajar dari sisi keimanan, bahwa kita dalam menjalankan keimanan itu mesti melaksanakan 3 hal sekaligus, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman, sebagaimana kita ketahui, rukunnya ada 6, percaya kepada Allah, kepada malaikatnya, dan sebagainya. Islam, rukunnya ada 5, syahadat, sholat, dan sebagainya. Dan ihsan adalah cara kita melaksanakan keimanan dan keislaman tadi harus dengan cara yang sebaik-baiknya. Semua iman, Islam, dan ihsan tadi ujung-ujungnya ya mengabdi kepada Allah. Maka mengetahui Allah, segala sifatnya, segala perilakunya, dan sebagainya, itu sangat penting agar kita bisa menempatkan diri sebagai hamba Allah. Oleh karena itu, mari kita bahas lebih lanjut. Tapi sebagaimana kita bahas terlebih dahulu, bahwa tidak mungkin kita bisa melihat Allah, mendengar Allah, meraba Allah. Oleh karena itu, kalau kita mempelajari Allah dari segi substansi, itu tidak mungkin. Karena keterbatasan indera kita. Ya, jangan dibalik. Karena keterbatasan indera kita, maka kita tidak mampu melihat, menyaksikan Allah. Jangan dibalik bahwa karena kita tidak melihat Allah, maka Allah itu tidak ada. Jangan, itu tidak mengakui kekurangan kita. Kita mesti mengakui kekurangan kita, bahwa karena indera kita tidak bisa mencapai Allah, maka kita tidak bisa mempelajari Allah lewat jalur itu, lewat jalur indera. Maka caranya adalah mempelajari Allah dari sisi perilakunya. Perilaku Allah itu membekas pada kejadian-kejadian. Kejadian itu bisa berupa benda, bisa berupa peristiwa. Oleh karena itu, kalau kita mempelajari Allah, lebih baik kita melalui perilakunya Allah tadi, yang bekasnya ada di ciptaannya. Ini sebenarnya kalau kita belajar ilmu jiwa misalnya, kita tidak bisa melihat jiwa seseorang. Bahkan jiwa kita sendiri pun kita tidak bisa melihat. Maka kalau kita ingin mempelajari jiwa kita, caranya kita pelajari perilakunya jiwa kita. Misalnya ketika seseorang itu dihina, maka dia marah. Oh, marah itu seperti itu. Nah, itu dilihat dari segi perilaku. Suaranya naik turun, Bosan. Oh ya. Ya, perilakunya menjadi perilaku orang itu
bisa kita lihat untuk menerjemahkan jiwa dia. Nah, seperti ini bisa lebih dengar? Ya. Nah ini Baik Ustaz. ya terima kasih karena ini ruangnya tidak kedap suara. Di Banyuwangi sinyalnya itu kurang bagus. Saya mendekati jendela dan jendela dibuka semuanya, makanya tapi keuntung di komplek ini sepi, jadi tidak ada suara dari luar. Baik, saya teruskan. Jadi telah kita pelajari bersama bahwa setiap orang Islam wajib menuntut ilmu, terutama ilmu tentang keimanan dan keislaman, agar dia bisa menerapkan iman dengan benar dan bisa melaksanakan Islam dengan benar pula. Karena inti dari keimanan dan keislaman adalah pengabdian kepada Allah, maka ilmu tentang pengenalan dengan Allah atau disebut ma'rifatullah adalah ilmu yang paling utama dan paling inti dari segala inti. Core of the core, ya. Namun kita memiliki banyak kekurangan dan kelemahan dalam mengenali Allah. Karena kita tidak bisa melihat Allah, tidak bisa mendengar Allah, dan tidak bisa merasakan sentuhan Allah. Padahal kita hanya bisa mempelajari sesuatu jika kita menangkapnya atau mengamatinya dengan menggunakan indera. Lalu kita tafsirkan apa yang kita amati itu dengan menggunakan akal. Oleh karena itu cara yang paling mudah dalam mengenali Allah adalah dengan mengamati hasil ciptaan Allah. Kemudian kita nalar hasil ciptaan Allah dengan bantuan informasi dari Allah sendiri mengenai penciptaan itu. Informasi dari Allah bisa kita peroleh dari firman-Nya sendiri di dalam kitab Al-Quran dan dari penjelasan utusannya Nabi Muhammad SAW. Dengan prosedur belajar yang demikian, kita akan bisa menangkap jejak karakter atau sifat-sifat Allah pada ciptaan itu, serta kebijaksanaannya dalam mengelola ciptaannya. Misalnya, kita ambil salah satu contoh benda ciptaan Allah, lalu kita amati bagaimana karakter benda itu, dan kita perhatikan manfaat apa yang manusia bisa peroleh dari benda tersebut. Ternyata benda apapun yang di alam raya ini yang telah diciptakan oleh Allah itu dengan benar dan hak semuanya berguna untuk manusia. Ketika kita mengamati ciptaan Allah semacam ini, kita usahakan tidak berhenti sebelum menemukan kegunaan benda itu. Seperti yang difirmankan oleh Allah, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian malam dan siang hari, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Orang yang berakal ini disebut dalam Al-Quran sebagai ulul albab, orang yang punya akal. Nabi melihat penggunaan ulul albab di Al-Quran itu, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang namanya ulul albab adalah orang yang memiliki akal sehat dan bisa memanfaatkan akalnya itu untuk membaca, untuk mempelajari dan menafsirkan ciptaan Allah. Jadi ulul albab adalah orang yang bisa menggunakan akalnya untuk mempelajari tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda itu ada di alam raya ini dan juga ada di dalam Al-Quran. Nah, di ayat ini yang dicontohkan adalah tanda-tanda yang ada di alam raya. Siapa ulul albab itu? Bagaimana perilakunya? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang ulul albab itu setiap hari
selalu ingat kepada Allah, baik dalam keadaan dia berdiri, duduk-duduk, ataupun tidur-tiduran. Jadi pikirannya selalu nyambung ke Allah. Terus mereka mau berpikir, memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Yang mana saja, tidak harus mempelajari astronomi. Ilmu astronomi itu agak sulit misalnya ya. Mempelajari fisika yang sederhana. Atau mempelajari biologi, kelakuan binatang dan sebagainya. Di situ pasti ada tanda-tanda kebesaran Allah, ada tanda-tanda kasih sayang Allah. Nanti kalau sudah berpikir semacam itu, mereka sampai kepada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, Engkau telah menciptakan ini tidak sia-sia. Ada gunanya. Ya, contohnya misalnya cacing itu diciptakan oleh Allah. Kenapa sih diciptakan oleh Allah cacing? Karena dia bertugas menggemburkan tanah supaya pohon-pohon tanaman itu subur, tidak mengering, tidak mengeras tanah tempat mereka berpijak. Terus kasih sayang Allah kepada cacing dibuat tidak bertulang, karena dia kalau bertulang dia akan repot manuver ke sana kemari karena di dalam tanah. Karena kasih sayang Allah, cacing tidak diberi mata. Dan karena tugas cacing adalah menggemburkan tanah, maka cacing itu ditugasi makan terus, tapi pada saat yang sama dia buang kotoran terus. Jadi sangat produktif. Umurnya itu hanya untuk melaksanakan tugasnya. Terus setelah kita mengambil kesimpulan, ternyata semuanya ini tidak ada yang sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau Allah, jagalah kami dari siksa neraka. Kenapa kita minta dijaga oleh Allah dari siksa neraka? Iya, ternyata semua yang ada di alam raya ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi kita menggunakan waktu kita untuk mempelajari itu terlalu sedikit, terlalu minim. Kita terlalu banyak menggunakan waktu untuk memikirkan kepentingan perut kita, untuk kepentingan kita, dan untuk kepentingan yang duniawi yang tidak ada bobotnya besok di akhirat. Misalnya, kita terlalu banyak ke sana. Untuk mencari rezeki, untuk makan perlu, tetapi tidak perlu berlebihan sehingga masih punya waktu untuk memikirkan tentang Allah, tentang ciptaan Allah. Kita selama ini menggunakan waktu untuk itu hanya sedikit, maka selayaknya kita mohon ampun kepada Allah, mohon dilindungi dari neraka. Belum lagi bahwa semua yang ada di bumi dan langit ini diciptakan oleh Allah untuk kepentingan kita. Mestinya kita bersyukur, sebanyak itu syukur kita. Tapi kita bersyukur terlalu sedikit, terlalu minim. Oleh karena itu, kita mohon ampun kepada Allah bahwa kita tidak mampu bersyukur seperti pemberian Allah. Tidak mampu bersyukur sebanyak pemberian Allah kepada kita. Faqina adzabannar. Dari dua ayat ini kita bisa menangkap bahwa Allah memuji orang yang berusaha mengenali Allah melalui ciptaannya dengan menyebut mereka sebagai ulul albab, orang-orang yang menggunakan akalnya dengan baik sehingga hasil pemikirannya bisa meningkatkan keimanannya kepada Allah. Namun perlu kita fahami dari ayat-ayat tersebut bahwa sebelum mereka atau sebelum kita merenungkan atau meneliti ciptaan Allah di alam raya ini, kita mesti terlebih dahulu menjaga komunikasi kita dengan Allah melalui zikir, melalui selalu ingat kepada Allah pada setiap saat dalam keadaan apapun, baik sendirian maupun bersama-sama, berdiri maupun duduk maupun tiduran dan sebagainya. Lalu kita mengamati dengan teliti sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah sampai kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah tidak menciptakannya secara sia-sia,
tapi dengan suatu tujuan yang hak. Tujuan tersebut sebagaimana kita fahami dari kebiasaan Allah menciptakan sesuatu, termasuk dukungan untuk kehidupan manusia dan kelestarian alam. Kita berharap kita termasuk ulul albab. Kita kalau menjadi ulul albab juga menyimpulkan bahwa yang menciptakannya pasti sangat berkuasa dan tidak tertandingi kekuasaannya, sehingga kita menyatakan Maha suci Engkau Allah Subhanak, Maha suci dari tandingan dan dari kekurangan. Kita pun menyadari kekurangan kita sendiri dalam bersyukur kepada Allah, sehingga kita merasa perlu memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka. Kemudian Allah juga menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya banyak sekali unit-unit ciptaan Allah. Unit-unit bagian, saya menyebut unit itu ya sebagai satu kesatuan, termasuk yang kecil-kecil, termasuk pasir. Sebenarnya banyak sekali unit-unit ciptaan Allah yang bisa kita pelajari untuk memahami kekuasaan dan kebesaran Allah. Seperti silih bergantinya siang dan malam, terapungnya kapal di laut, turunnya hujan dari langit, berhembusnya angin, dan berjalannya awan. Ini yang saya sebutkan ini dirangkum oleh Allah dalam satu ayat yang cukup panjang di surat Al-Baqarah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fahya bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, kapal yang berjalan di atas laut, di permukaan laut, yang memberi manfaat kepada manusia, dan juga air yang diturunkan oleh Allah dari langit sehingga Allah bisa menghidupkan tanah yang kering menjadi subur setelah mati, dan juga bertebarannya binatang-binatang melata yang diantaranya bisa kita konsumsi, dan juga berjalannya angin kadang ke utara, kadang ke selatan, kadang ke barat, dan kadang ke timur, juga awan yang digiring oleh Allah di antara langit dan bumi. Itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Kalau tadi disebut ulul albab, di sini disebut yaqilun, orang-orang yang mau menggunakan akalnya, yang mau berpikir. Dari ayat itu tadi ada beberapa contoh unit-unit ciptaan Allah. Saya ambilkan ayat yang relevan dengan itu tadi. Misalnya, keberadaan dan perilaku bumi dan langit bisa kita gunakan untuk mengenali Allah, serta mengetahui kekuasaan dan kasih sayang Allah kepada kita. Allah menciptakan dan mengelola langit dan bumi sedemikian rupa, sehingga benda apapun dan kejadian apapun di bumi dan langit ini semuanya baik untuk kita. Allah meyakinkan, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Allah itu menundukkan atau mengelola atau memanage. Allah memanage untuk kalian semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, semua untuk kamu. Semuanya ini sampai dikukuhkan jami'an minhu, seluruhnya yang ada di langit dan di bumi itu bermanfaat lakum, untuk kalian manusia. Oleh karena itu, kalau kita meneliti sesuatu benda atau suatu binatang, jangan berhenti sampai ketemu manfaatnya apa untuk manusia. Mungkin manfaat itu langsung, mungkin manfaatnya tidak langsung. Misalnya manfaat yang langsung itu seperti padi. Allah menumbuhkan padi, itu manfaatnya langsung bisa kita makan. Tapi ada manfaat yang tidak langsung, seperti nyamuk misalnya. Tidak langsung, dia menggigit kita, tapi karena dia suka menggigit,
maka kita berusaha menghindari nyamuk. Nyamuk itu kesukaannya barang-barang kotor, pakaian-pakaian kotor yang digantung, maka adanya nyamuk itu mendorong kita untuk menjaga kebersihan di dalam rumah. Lalu rumah kita menjadi bersih. Mungkin mic-nya agak dekat mungkin. Oh iya. Ini saya sudah Hilang-hilang jadi. saya sudah berusaha maju. Saya juga. Ya, saya sudah berusaha maju. Terputus maknanya jadi kurang pas. Ya. Jadi ada yang manfaatnya itu langsung dan ada yang tidak langsung. Yang langsung seperti padi, yang tidak langsung seperti nyamuk. Itu tidak langsung. Dengan adanya nyamuk kita mau menjaga kebersihan. Dan karena ada nyamuk maka ada usaha-usaha untuk melindungi kita dari gigitan nyamuk. Orang bisa membuat kelambu, itu menjadi sumber penghasilan. Orang membuat obat nyamuk, itu juga menjadi sumber penghasilan. Jadi manfaat ciptaan Allah itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dalam hal itu ada tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Tadi pakai kata yaqilun, akal. Jadi yatafakkarun, pikir, yang mau berfikir. Jadi kita didorong oleh Allah untuk berfikir. Jangan berhenti berfikir. Ya. Misalnya tadi disebut oleh Allah pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam secara teratur sangat penting bagi kehidupan kita. Yang sederhana saja, kita bisa memanfaatkan terangnya siang hari dan energi siang matahari untuk bekerja, mencari nafkah. Dan memanfaatkan rendahnya suhu udara dan gelapnya malam untuk istirahat. Jadi kalau kita malam terus, kita kedinginan dan melihat apa-apa tidak kelihatan, suhu rendah, kita malas bekerja. Oleh Allah diganti siang hari supaya kita punya semangat untuk bekerja. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Termasuk kasih sayang Allah adalah Allah menjadikan untuk kamu malam dan siang hari. Malam untuk kalian istirahat, litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi, dan siang hari untuk kalian mencari karunia Allah. Wa la'allakum tashkurun, agar kalian mau bersyukur. Nah, jadi setiap kali kita mengambil kesimpulan bahwa ini ternyata bermanfaat, maka kita langsung bersyukur kepada Allah. Bagaimana dengan laut? Tadi disebut oleh Allah laut. Laut pun bisa kita gunakan sebagai sarana untuk mengenali Allah. Allah menciptakan laut dengan berbagai karakternya yang memungkinkan kapal bisa mengapung dan berlayar dengan memanfaatkan tiupan angin. Untuk kapal-kapal kecil itu seringkali apalagi zaman dulu itu biasanya berlayar pakai layar untuk menuju ke suatu tempat lain atau ke pulau lain. Nah, kapal bisa memuat manusia sebagai penumpang dan barang-barang sebagai bagasi. Agar manusia yang tinggal di berbagai pulau bisa tukar menukar bahan makanan, bisa tukar menukar bahan pakaian, dan lain-lain. Dengan demikian, manusia bisa memanfaatkan kapal untuk mencari penghasilan untuk kehidupan. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah lah yang mengelola lautan sehingga kapal bisa berjalan dengan perintah Allah, dengan jalannya angin atau ombak, agar kalian bisa memperoleh karunia Allah, agar kalian bisa mendapatkan rizki, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Lagi ujung-ujungnya agar kalian bersyukur. Maka kita harus bersyukur. Contoh lagi, air yang jatuh dari langit dalam bentuk hujan bisa juga membuat kita mengenali kasih sayang Allah. Allah menurunkan air hujan sebagai sebab
yang paling hulu untuk menyediakan minuman manusia dan menyediakan bahan-bahan konsumsi mereka berupa tanaman dan binatang ternak yang pertumbuhannya dan kehidupannya sangat bergantung pada air. Allah berfirman, وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ومن النخل من ضلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبه وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkainya yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pepohonan itu berbuah. Dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, coba kita perhatikan, tanpa Allah menumbuhkan tanaman, kita tidak bisa makan. Tanaman itu bisanya tumbuh harus dengan air. Oleh Allah tanaman itu disiram dengan hujan, sehingga tanaman itu bisa mengeluarkan buahnya, dan buah itu lama-lama menjadi matang. Cuma kalau kita lihat kematangan buah itu, sebenarnya buah itu mulai dalam proses pembusukan. Setelah kita petik, maka dia tidak dapat lagi suplai makanan dari pohonnya, lalu dia mulai mengalami proses pembusukan. Proses pembusukan ini kita perhatikan jangan sampai kelewat. Pada saat yang pas, maka buah itu menjadi manis sekali. Tapi kalau kelewat waktunya, dia menjadi busuk dan tidak layak kita makan. Nah, Allah membuat busuk, ya, pembusukan ternyata bermanfaat untuk kita. Ini nanti suatu saat bisa kita pelajari, misalnya unit-unit ciptaan Allah yang paling kecil, misalnya pembusukan itu apa sih, pembusukan itu apa sih gunanya? Ternyata ada gunanya dan sebagainya. Ya, kalau kita nanti punya waktu, kita perhatikan ciptaan Allah yang kecil-kecil yang kita lihat dan perhatikan setiap hari. Kemudian angin yang menghembus juga merupakan sarana yang bagus untuk kita pelajari, agar kita bisa mengenali Allah yang Maha Pengasih. Kita mengenalinya dengan baik. Angin memberi kita berbagai macam kegembiraan. Allah menyebutnya kegembiraan. Mulai dari pendistribusian CO2, ya, mendistribusikan oksigen untuk mengusir CO2. Ya, jadi angin itu membantu kita dalam bentuk mengusir CO2 yang kita keluarkan dari pernafasan itu, disuruh pergi, terus diganti dengan oksigen yang segar. Maka kalau kita berada di ruangan yang alur anginnya itu lancar, kita bernafas dengan segar karena CO2 selalu diganti. Angin itu yang diutus oleh Allah. Angin juga bisa mempercepat penguapan keringat. Kalau kita merasakan suhunya terlalu panas, kita berkeringat. Keringat ini kalau terlalu banyak bisa mengganggu. Oleh Allah diusir dengan cara kasih angin, sehingga terjadi penguapan. Nah, penguapan itu permukaan kulit kita menjadi kering kembali, plus bisa mengurangi kalori yang ada di dalam, sehingga suhu tidak dirasakan terlalu panas. Angin juga berguna untuk mengusir bau busuk. Ada bau busuk,
terus diusir dengan angin. Tapi tentu kalau kita berada di tempat mengalirnya angin, justru bau busuk sampai ke kita. Ya. Juga angin bermanfaat untuk zaman modern ini untuk tenaga listrik. Ini banyak negara-negara terutama di Eropa yang menggunakan angin sebagai tenaga pembangkit listrik. Allah juga menggunakan angin untuk menggiring awan agar air hujan bisa jatuh di daratan tempat kita tinggal. Wa min ayatihi ayyursilar riyaha mubashshirati wa liyudhiqakum min rahmatihi wa litajriyal fulku bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah melepaskan angin mubasyirat, memberi kegembiraan. Ini tadi yang saya sebut, Allah menyebutnya angin itu memberi kegembiraan. Walidhiqakum min rahmatihi, dan agar Allah memberikan kamu rasa kasih sayang Allah yang saya sebutkan tadi beberapa. Walitajral fulku bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan supaya kapal-kapal bisa berjalan, dan kalian bisa bekerja dan kalian bisa bersyukur. Ini tadi di atas sudah ada. Bahkan itu tadi kan benda-benda. Bahkan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian antar manusia, di situ juga ada tanda-tanda kebesaran Allah. Saya ambil contoh yang agak ekstrim. Pertikaian. Nah, pertikaian itu kan kita nggak suka. Kita nggak suka pertikaian karena pertikaian itu mengakibatkan jatuhnya korban. Apakah korban sakit atau korban mati, itu akibat dari pertikaian. Tapi pertikaian antar individu dan pertikaian antar suku, bangsa, dan negara yang disebut peperangan juga bisa kita gunakan untuk mengenali Allah. Nah, jadi pertikaian atau peperangan, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Misalnya, jika suatu bangsa melanggar bangsa lain untuk tinggal dan menetap di negerinya sendiri, maksudnya ada bangsa lain yang datang ke satu daerah, lalu orang yang tinggal di daerah itu diusir, suruh pergi, lalu pendatang tadi menguasai daerah itu. Ini akan membangkitkan kemarahan yang bisa berakibat terjadinya peperangan. Kalau di dunia ini yang kita lihat itu, yang kelihatan adalah Israel. Mereka datang sebagai migran ke tanah yang disebut Palestina. Orang-orang Palestinanya itu diusir, yang waktu itu diciptakan suasana peperangan, lalu terjadilah peperangan, lalu mereka terusir dari daerahnya sendiri, dan mereka sampai sekarang tidak bisa kembali ke daerahnya. Kemarahan itu berlanjut terus-menerus. Jadi, ini mekanisme yang dibuat oleh Allah bahwa kalau terjadi kezaliman, maka kezaliman itu akan menghasilkan kebencian, kemarahan, dan bisa berakibat ke peperangan. Kita sendiri juga mengalami itu. Belanda menguasai negeri kita, mengambil kekayaan kita. Kita marah, kemudian kita perang dari tahun ke tahun sampai 300 tahun. Begitu pula Jepang ketika masuk ke Indonesia. Jadi kalau ada suatu bangsa atau suku datang ke suatu daerah lalu menguasai daerah itu, maka pasti akan muncul kemarahan-kemarahan. Nah, hal semacam ini telah kita rasakan sendiri pada waktu zaman Belanda dan Jepang. Al-Quran mengabadikan peristiwa serupa yang terjadi 3 milenium yang lalu. Kejadian 3 milenium yang lalu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah. Alam tara ilal mala. Mohon maaf, itu A-nya
terhapus ya. Di ayat itu di depannya mestinya ada a. Alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Apakah kamu tidak tahu suatu saat pemuka-pemuka Bani Israel, generasi setelah Nabi Musa, mereka berkata kepada Nabi mereka konon adalah namanya Nabi mohon maaf Nabi Samuel. Di sini tidak disebut namanya. Ketika mereka berkata kepada Nabi mereka mengatakan ib'ats lana malika, tunjukilah angkatlah di antara kami seorang raja, nuqatil fi sabilillah, agar kami bisa perang di jalan Allah. Jadi mereka minta kepada nabi yang terusir dari negeri mereka agar ditunjuk seorang raja untuk memimpin peperangan. Jadi ini backgroundnya adalah bahwa Bani Israel suatu saat tinggal di suatu daerah, kemudian daerah itu diserbu oleh negara lain, oleh bangsa lain, lalu dikuasai oleh bangsa itu, lalu pemuda-pemuda dan pemuka-pemuka Bani Israel terusir dari situ. Yang masih tinggal di situ para wanita dan anak-anak mereka. Lalu mereka tinggal di pengungsian. Di pengungsian itu karena Allah sayang kepada mereka, Allah mengutus seorang nabi. Dan mereka minta kepada nabinya supaya ditunjuk seorang raja. Lalu nabi itu menjawab, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Apakah kalian itu kepengen perang, tapi nanti ketika diputuskan oleh Allah kalian harus perang, lalu kemudian kalian tidak mau berperang? Ini nabinya rupanya sudah tahu bahwa mereka hanya ngomong saja, tapi mereka tidak punya keberanian yang cukup sehingga ngomongnya kepengen perang, tapi ketika ada peperangan mereka tidak mau jalan. Qalu, mereka menjawab, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana kami tidak berperang di jalan Allah? Kita kan sudah terusir dari rumah kita dan dari anak-anak kita. Jadi rumah tinggal mereka itu masih ada di negeri itu, dan anak-anak mereka yang kecil-kecil masih tinggal di sana. Mereka bilang, bagaimana kita tidak mau perang? Kita akan terusir. Nah, lalu diputuskanlah oleh Allah untuk menunjuk Talut sebagai raja. Setelah Talut diangkat jadi raja, maka terjadilah peperangan antara dua pasukan. Yang satu dipimpin oleh Raja Jalut dan yang lain dipimpin oleh Raja Talut. Rajanya Bani Israel, Talut, yang ditunjuk oleh Nabi. Dan musuhnya adalah Jalut, yang kita sering mendengar Goliat. Di antara pasukan Raja Talut terdapat seorang pemuda bernama Daud yang kelak menjadi seorang nabi dan sekaligus menjadi seorang raja. Dari segi jumlah, pasukan Talut lebih sedikit daripada pasukannya Jalut. Tapi Allah menolong mereka. Agar apa? Agar kezaliman tidak merajalela. Jadi kemenangan satu kaum, suatu suku, suatu bangsa atas yang lain itu digunakan oleh Allah untuk mencegah terjadinya kezaliman. Maka begitu ada kezaliman, maka nanti akan ada mekanisme untuk memperbaikinya. Ya. Dari segi jumlah, pasukan Talut lebih sedikit, tapi Allah menolong mereka agar kezaliman tidak merajalela. Fahazamuhum bi'idhnillahi wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Lalu mereka Bani Israel ini bisa mengalahkan tentaranya Jalut atas izin Allah. Dan Daud yang masih muda itu bisa membunuh Raja Jalut.
Ya, kemudian karena kemenangan itu Allah memberi kekuasaan kepada Nabi Daud, akhirnya menjadi raja, dan dia memiliki kebijaksanaan wal hikmah dan mempunyai banyak ilmu. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah memberi ilmu yang Allah kehendaki. Semua nabi pasti pintar karena nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah, dan wahyu itu adalah ilmu-ilmu yang diserap oleh para nabi. Nah, terus poin saya di sini. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinnallaha dzul fadlin 'alal 'alamin. Seandainya tidak ada mekanisme sebagian manusia bisa mengalahkan sebagian yang lain, maka tentu bumi ini akan hancur. Jadi salah satu cara Allah melestarikan bumi adalah Allah membuat mekanisme pertikaian. Dalam pertikaian itu nanti yang menang adalah yang benar, mengalahkan yang zalim. Maka dengan demikian bumi ini atau dunia ini akan terjaga keamanannya. Jadi kalau kita merasakan misalnya situasi kok tidak seimbang antara kelompok satu dan kelompok yang lain, berarti di situ ada kezaliman. Nah, kalau kezaliman ini bisa diubah, maka tidak perlu ada pertikaian. Tetapi kalau kezaliman ini terus-menerus berlangsung, maka suatu saat akan terjadi pertikaian dan pertumpahan darah. Tentu kita tidak ingin ada pertumpahan darah. Kita mengharapkan kalau ada yang zalim, kita beri peringatan, dan yang zalim jangan terus-menerus melakukan kezalimannya. Dan dari contoh-contoh tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah adalah betul-betul Tuhan Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Penyayang, dan Maha Adil. Allah telah menciptakan dan mengatur segala sesuatu yang ada di alam raya ini. Karena kita tidak mampu melihat, mendengar, dan meraba Allah, maka cara yang paling baik untuk mengenali Allah adalah dengan mengamati apapun yang telah diciptakan oleh Allah. Kemudian kita ambil pelajaran dari ciptaan itu mengenai sifat-sifat Allah yang terdapat pada jejak ciptaannya. Tentu dengan bimbingan dari Allah sendiri yang dia ciptakan, yang dia ceritakan. Ya. Mohon maaf, tentu kita menggunakan bimbingan Allah yang dicantumkan di dalam kitabnya Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ringkasnya yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Allah menciptakan alam raya dengan hak, tidak main-main, dan tidak sia-sia. Kita belajar mengenali Allah melalui penciptaan bumi, langit, siang, malam, angin, hujan, dan lain-lain. Bahkan dari pertikaian antar bangsa, kita bisa belajar untuk mengenali Allah. Allah tidak menghendaki kezaliman merajalela. Demikian, semoga Allah memberi kita kecerdasan untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah di alam raya ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul adzim. Maha suci Allah dengan segala firman.